Pada tahun 1478 Masehi, Kerajaan Jagat sedang mengalami masa kegelapan setelah mangkatnya raja mereka yang sangat adil dan bijaksana. Tahta yang kosong memicu perebutan kekuasaan yang sangat sengit di antara para bangsawan yang seharusnya menjaga persatuan bangsa. Suasana di pusat kota menjadi sangat mencekam karena setiap faksi mulai mengerahkan pasukan untuk saling menjatuhkan satu sama lain secara keji. Rakyat kecil hanya bisa meratap dalam ketakutan sambil melihat masa depan mereka yang semakin suram dan penuh dengan ketidakpastian. Di tengah kekacauan itu, seorang pria bernama Nagasena memilih untuk tetap setia menjaga area perbukitan yang menjadi tempat persemayaman terakhir sang raja. Nagasena adalah pria etnis Jawa dengan kulit sawo matang yang bersih serta memiliki tinggi badan mencapai 178 cm. Ia memiliki rahang yang sangat tegas dengan rambut hitam panjang yang selalu diikat rapi menggunakan kain pengikat kepala berwarna putih. Fisiknya yang tegap mencerminkan disiplin seorang pengawal tingkat tinggi yang telah mengabdikan seluruh hidupnya hanya untuk martabat kerajaan. Nagasena merasa bahwa kedamaian kerajaan tidak akan pernah kembali jika tempat peristirahat para leluhur tidak dihormati dan dijaga dengan benar. Baginya, makam raja bukan sekadar tumpukan batu, melainkan jangkar spiritual yang menjaga keseimbangan energi di seluruh penjuru negeri jagat. Namun, keyakinannya ini sering dianggap remeh oleh para bangsawan yang lebih mementingkan harta rampasan perang daripada nilai-nilai luhur tradisi. Nagasena tetap berdiri tegak di gerbang makam dengan tombak di tangan, meskipun ia harus menghadapi ancaman dari berbagai pihak yang datang. Setiap malam, Nagasena sering mendengar bisikan angin yang seolah membawa pesan kesedihan dari arwah sang raja yang merasa dikhianati oleh keturunannya sendiri. Pesan itu sangat jelas menyatakan bahwa tanah kerajaan akan tetap panas dan gersang selama hati para pemimpinnya masih dipenuhi dengan api kebencian. Nagasena berdoa kepada Sang Pencipta agar diberikan petunjuk tentang cara mendinginkan suhu politik dan spiritual yang sedang membakar negerinya tersebut. Ia menyadari bahwa kekuatannya sebagai seorang prajurit tidak akan cukup untuk memadamkan api yang berasal dari keserakahan batin manusia. Kesendirian Nagasena di atas Bukit Suci membuatnya semakin peka terhadap perubahan kecil yang terjadi pada alam di sekitar makam tersebut. Ia melihat bagaimana sumber mata air mulai mengering dan burung-burung mulai pergi meninggalkan pepohonan yang meranggas karena hawa panas yang tidak wajar. Kejadian alam ini adalah pertanda bahwa kutukan kegelisahan sedang mulai merambat masuk ke pusat kehidupan rakyat di bawah sana. Nagasena tahu bahwa ia harus segera melakukan sesuatu yang luar biasa sebelum kerusakan alam dan moral ini menjadi sangat permanen. Ketegangan semakin meningkat ketika seorang pangeran bernama Adhiguna memimpin pasukannya untuk menduduki area makam raja tersebut demi kepentingan politiknya. Adhiguna adalah pria dengan kulit kuning langsat yang tampak pucat karena sering menghabiskan waktu di dalam istana yang tertutup dan pengap. Matanya yang sipit selalu memancarkan ambisi yang sangat besar untuk menguasai seluruh harta benda yang dipercaya terkubur bersama jenazah sang raja. Ia memiliki tubuh yang sedikit lebih pendek dari Nagasena, namun ia sangat mahir dalam menggunakan lidahnya untuk memengaruhi orang lain. Adhiguna menganggap bahwa makam suci itu adalah tempat yang paling strategis untuk membangun benteng pertahanan terakhir guna menghadapi serangan dari faksi lawan. Ia memerintahkan pasukannya untuk mulai menebang pohon-pohon tua di sekitar makam dan menggantinya dengan pagar-pagar besi yang sangat tajam. Nagasena mencoba menghalangi tindakan tersebut dengan cara berbicara secara baik-baik, namun Adhiguna hanya membalasnya dengan tawa yang sangat meremehkan. Pangeran itu mengancam akan menghukum mati siapa saja yang berani mengganggu rencananya, termasuk Nagasena yang sudah mengabdi selama puluhan tahun. Rakyat yang awalnya menghormati area makam mulai merasa ketakutan karena melihat pasukan Adhiguna yang bertindak sangat kasar terhadap lingkungan suci tersebut. Suara gemuruh pembangunan benteng terdengar hingga ke desa-desa di bawah bukit, menciptakan suasana yang semakin penuh dengan kegelisahan yang sangat luar biasa.
Nagasena merasa hatinya sangat terluka melihat bagaimana tempat yang seharusnya penuh dengan ketenangan kini berubah menjadi barak militer yang kotor. Ia merasa gagal dalam memenuhi janjinya kepada mendiang raja untuk selalu menjaga kesucian tempat peristirahatan terakhir tersebut secara utuh. Di tengah tekanan itu, Adhiguna mencoba menyuap Nagasena dengan jabatan tinggi jika ia bersedia memberikan kunci rahasia ruang bawah tanah makam tersebut. Nagasena hanya menatap Adhiguna dengan sorot mata yang penuh dengan rasa iba, karena melihat betapa miskinnya jiwa pangeran tersebut di tengah kemewahan. Ia menolak tawaran itu dengan tegas, menyatakan bahwa martabat raja tidak bisa ditukar dengan kepingan emas atau pangkat duniawi yang fana. Penolakan itu membuat Adhiguna sangat marah dan ia memerintahkan pasukannya untuk segera menangkap dan memenjarakan Nagasena di dalam sel bawah tanah. Dalam penjara yang sangat gelap dan lembab, Nagasena tidak pernah berhenti memohon bantuan dan perlindungan kepada Sang Pencipta bagi keselamatan negerinya. Ia tidak memikirkan keselamatannya sendiri, melainkan hanya memikirkan bagaimana cara mengembalikan fungsi makam sebagai pusat kedamaian spiritual bagi seluruh rakyat. Di tengah kegelapan sel, ia mulai merasakan sebuah energi dingin yang merambat dari lantai tanah dan masuk ke dalam pori-pori kulitnya. Energi itu seolah memberikannya kekuatan batin yang sangat baru untuk menghadapi segala macam rintangan yang sedang berdiri di hadapannya. Secara ajaib, pintu sel Nagasena terbuka sendiri di tengah malam saat semua penjaga sedang terlelap dalam tidur mereka yang sangat dalam. Nagasena segera keluar dan mengikuti cahaya rembulan yang seolah menuntun langkah kakinya menuju sebuah gua tersembunyi di balik air terjun kering. Di sana, ia bertemu dengan seorang kakek tua bernama Dewandaru yang sedang duduk bermeditasi di atas bongkahan batu yang sangat besar. Dewandaru memiliki rambut perak yang panjangnya hingga menyentuh tanah dan mengenakan jubah putih yang tampak sangat bersih meski berada di tempat kotor. Dewandaru menyambut Nagasena seolah ia sudah mengetahui segala penderitaan yang sedang dialami oleh prajurit setia tersebut selama beberapa waktu terakhir. Ia menjelaskan bahwa Nagasena telah dipilih oleh alam untuk menjadi perantara bagi lahirnya pohon penjaga yang akan mengembalikan kedamaian di Bukit Makam. Pohon itu tidak akan tumbuh dari air biasa, melainkan harus berasal dari benih yang diberkati melalui ketulusan hati dan kesabaran yang luar biasa. Dewandaru menyerahkan sebuah biji kecil berwarna coklat tua yang memiliki tekstur sangat keras namun memancarkan kehangatan saat digenggam. Nagasena mendengarkan setiap instruksi Dewandaru dengan penuh perhatian, menyadari bahwa inilah jawaban dari Sang Pencipta atas doa-doanya selama ini di penjara. Dewandaru berpesan bahwa Nagasena harus menanam biji tersebut tepat di tengah area makam saat matahari berada di puncak tertinggi langit. Kehadiran pohon ini nantinya akan menjadi perisai bagi area suci tersebut, sehingga tidak ada lagi niat jahat yang bisa menembus batasannya. Namun, tantangan terbesarnya adalah Nagasena harus mampu menanamnya tanpa menggunakan emosi amarah sedikit pun terhadap pasukan Adhiguna yang sedang berjaga. Setelah mendapatkan petunjuk itu, Nagasena merasa tubuhnya menjadi sangat ringan dan pikirannya menjadi sangat jernih seperti air di pegunungan yang paling murni. Dewandaru perlahan menghilang bersama kabut pagi, meninggalkan Nagasena sendirian dengan biji suci yang kini ia simpan erat di dalam saku kainnya. Ia mulai menyusun rencana untuk kembali ke Bukit Makam secara diam-diam tanpa memancing perhatian dari para penjaga yang sedang berpatroli. Tekadnya sudah bulat untuk melaksanakan tugas suci ini meskipun ia harus mengorbankan nyawanya demi tegaknya kedamaian di tanah kelahirannya. Perjalanan kembali menuju puncak bukit tidaklah mudah karena setiap jalur utama telah dijaga ketat oleh pasukan Adhiguna yang bersenjata sangat lengkap. Nagasena menggunakan pengetahuannya tentang medan hutan untuk merayap melalui semak-semak yang sangat rapat dan tebing-tebing yang sangat curam sekali. Ia bergerak dengan sangat senyap, seolah-olah tubuhnya telah menyatu dengan bayangan pepohonan yang ada di sekitarnya saat itu juga. Di dalam hatinya, ia terus merapal doa agar Sang Pencipta membukakan jalan kemudahan bagi misinya yang sangat berat dan penuh risiko ini.
Saat mencapai area makam, matahari tepat berada di puncaknya dan memancarkan sinar yang sangat terik, hingga membuat tanah di sana retak-retak. Nagasena keluar dari persembunyiannya dan berjalan dengan sangat tenang menuju titik tengah makam tanpa menghiraukan teriakan peringatan dari para prajurit Adhiguna. Pasukan pangeran segera mengepung Nagasena dengan pedang terhunus, namun mereka merasa ada sebuah aura wibawa yang sangat besar keluar dari tubuh pria tersebut. Nagasena berlutut di tanah dan mulai menggali lubang kecil menggunakan tangannya sendiri, tanpa memedulikan luka-luka kecil yang mulai muncul di jarinya. Adhiguna muncul dengan wajah penuh amarah dan memerintahkan pasukannya untuk segera menyerang Nagasena sebelum ia sempat menanamkan sesuatu ke dalam tanah. Namun, saat pedang-pedang itu diayunkan, tiba-tiba langit yang tadinya cerah berubah menjadi gelap gulita dan petir mulai menyambar dengan suara yang sangat dahsyat. Angin kencang bertiup sangat hebat, membuat para prajurit Adhiguna jatuh terjerembab ke tanah, karena tidak mampu menahan tekanan udara yang sangat kuat. Nagasena tetap tenang dan meletakkan biji coklat dari Dewandaru ke dalam lubang tanah yang baru saja ia buat dengan penuh cinta. Seketika setelah biji itu tertutup tanah, sebuah getaran lembut menjalar ke seluruh permukaan bukit, membuat semua orang di sana merasa jantung mereka berdegup sangat kencang. Dari dalam tanah, muncul sebuah tunas berwarna kemerahan yang tumbuh dengan kecepatan yang sangat luar biasa dan tidak masuk akal bagi logika manusia. Tunas itu segera berubah menjadi batang pohon yang sangat kokoh dengan kulit kayu yang tampak sekeras baja namun memiliki serat yang sangat indah. Daun-daunnya yang hijau tua mulai tumbuh dengan sangat lebat, menciptakan sebuah kanopi yang memberikan keteduhan instan di area makam tersebut. Pasukan Adhiguna yang tadinya beringas tiba-tiba merasa tangan mereka menjadi sangat lemas, hingga tidak sanggup lagi memegang senjata apapun di tangan mereka. Rasa kantuk yang sangat luar biasa menyerang mereka, memaksa mereka untuk duduk bersila dan menutup mata dalam ketenangan yang sangat mendalam secara bersama-sama. Adhiguna sendiri merasa seluruh ambisinya yang jahat seketika menguap hilang dari pikirannya, digantikan oleh rasa penyesalan yang sangat dalam atas perbuatannya. Keajaiban pohon yang baru tumbuh ini telah berhasil menetralisir energi negatif yang selama ini menyelimuti hati para manusia yang sedang tersesat. Nagasena berdiri di bawah pohon tersebut dengan wajah yang penuh dengan cahaya kedamaian, menatap ke arah langit sebagai bentuk syukur kepada Sang Pencipta. Ia menyadari bahwa pohon ini adalah wujud dari naga pelindung yang kini telah hadir dalam bentuk tumbuhan untuk menjaga kesucian makam sang raja. Pohon itu mulai mengeluarkan bunga-bunga kecil berwarna putih bersih yang memiliki aroma sangat harum dan menenangkan siapa saja yang menghirupnya di sana. Inilah saat di mana nama Nagasari mulai disebut sebagai simbol dari prajurit naga yang membawa sari keharuman bagi dunia yang sedang kacau. Aroma wangi dari bunga pohon Nagasari tersebut terbawa oleh angin hingga mencapai pusat kota kerajaan dan menyebar ke seluruh pemukiman penduduk desa. Rakyat yang menghirup aroma tersebut merasa beban di pikiran mereka seketika menghilang dan keinginan untuk berperang di antara para bangsawan mulai padam total. Para pemimpin faksi yang tadinya saling membenci tiba-tiba merasakan dorongan yang sangat kuat untuk berdamai dan duduk bersama membicarakan masa depan bangsa. Keharuman bunga Nagasari seolah menjadi obat bagi jiwa-jiwa yang sedang sakit dan penuh dengan racun kebencian yang selama ini merusak persatuan. Adhiguna yang telah sadar dari pengaruh ambisinya segera bersujud di depan makam sang raja dan memohon pengampunan atas segala kesalahan yang telah ia perbuat. Ia memerintahkan pasukannya untuk membongkar benteng besi yang telah dibangun dan menggantinya dengan taman-taman indah yang penuh dengan tanaman obat tradisional. Pangeran itu berjanji akan menggunakan sisa hidupnya untuk menjaga kelestarian bukit suci tersebut bersama dengan Nagasena sebagai rekan yang sangat ia hormati. Nagasena menyambut perubahan itu dengan senyuman tulus, menyadari bahwa pengampunan adalah kunci utama bagi terciptanya perdamaian yang sangat abadi dan hakiki.
Pohon Nagasari tumbuh semakin besar dan menjadi pusat perhatian bagi seluruh rakyat kerajaan yang ingin merasakan kedamaian dan ketenangan batin yang sejati di sana. Penduduk dari berbagai wilayah mulai berdatangan ke Bukit Makam bukan untuk berpolitik, melainkan untuk berdoa dan mencari keteduhan di bawah rindangnya pohon suci tersebut. Nagasena dengan sabar mengajarkan kepada setiap pengunjung tentang pentingnya menjaga integritas diri, dan selalu menghargai setiap tetes darah serta keringat para leluhur. Bukit Makam Raja kini kembali menjadi tempat yang paling sakral namun tetap terbuka bagi siapa saja yang memiliki niat tulus untuk mencari kebenaran. Kehidupan di kerajaan jagat kembali menjadi sangat makmur dan harmonis karena para pemimpinnya kini memerintah dengan hati yang bersih seperti putihnya bunga Nagasari. Tidak ada lagi perebutan kekuasaan yang menggunakan kekerasan fisik, karena setiap konflik kini diselesaikan dengan cara musyawarah yang sangat bijaksana dan penuh kekeluargaan. Nagasena tetap setia menjalankan tugasnya sebagai penjaga makam, namun kini ia tidak lagi berdiri dengan tombak melainkan dengan sebuah sapu lidi sederhana. Ia merasa bahwa membersihkan daun-daun yang gugur adalah bentuk pengabdian yang jauh lebih mulia daripada harus bertempur di medan perang yang berdarah. Nagasena juga mulai membagikan biji-biji dari pohon Nagasari tersebut kepada penduduk agar mereka bisa menanamnya di halaman rumah mereka masing-masing sebagai simbol perlindungan. Ia ingin setiap keluarga di kerajaan tersebut memiliki perisai spiritual yang bisa menjaga kedamaian di dalam rumah tangga mereka dari pengaruh-pengaruh jahat dunia luar. Tradisi menanam pohon Nagasari di area makam dan tempat suci pun mulai menyebar luas ke kerajaan-kerajaan tetangga sebagai bentuk penghormatan terhadap alam. Nagasena telah berhasil mengubah takdir bangsanya melalui sebuah pengorbanan kecil yang dilakukan dengan penuh ketulusan dan iman yang sangat kuat. Beberapa tahun kemudian, kerajaan jagat diuji dengan musim kemarau yang sangat panjang dan sangat hebat, hingga mengakibatkan banyak sungai menjadi kering kerontang total. Banyak tanaman milik penduduk yang mati karena kekurangan air, namun pohon Nagasari di Bukit Makam tetap terlihat sangat hijau dan segar seolah tidak terpengaruh. Rahasianya terletak pada akar pohon Nagasari yang menghujam sangat dalam ke pusat bumi, menarik air dari sumber terdalam yang tidak pernah bisa habis. Penduduk desa mulai datang ke Bukit Suci untuk meminta bantuan air guna menyambung hidup keluarga dan juga hewan ternak mereka yang sedang kehausan. Nagasena bersama Adhiguna mengatur pembagian air yang keluar dari bawah akar pohon Nagasari tersebut dengan sangat adil tanpa membeda-bedakan status sosial siapapun juga. Mereka memastikan bahwa tidak ada satupun warga yang kekurangan air bersih meski kemarau terus melanda kerajaan selama berbulan-bulan tanpa adanya tanda hujan. Kejadian ini membuktikan bahwa pohon Nagasari bukan hanya memberikan ketenangan batin, melainkan juga memberikan solusi nyata bagi kebutuhan fisik manusia di saat darurat. Rakyat semakin mencintai keberadaan pohon tersebut dan selalu menjaga kebersihannya dari segala macam kotoran atau perbuatan yang tidak senonoh di area makam. Di tengah masa sulit itu, muncul beberapa oknum yang mencoba mencuri kayu dari pohon Nagasari tersebut karena mereka mendengar kabar bahwa kayu itu memiliki kekuatan gaib. Namun, setiap kali mereka mencoba mengayunkan kapak ke arah batang pohon, kapak tersebut selalu terpental balik dan melukai tangan para pencuri itu sendiri. Kayu Nagasari terbukti sangat keras dan memiliki pelindung alami yang tidak bisa ditembus oleh alat-alat tajam buatan manusia yang didorong oleh niat jahat. Para pencuri itu akhirnya melarikan diri karena ketakutan dan tidak pernah lagi berani untuk mencoba mengusik keberadaan pohon penjaga makam tersebut selamanya. Nagasena selalu mengingatkan rakyat bahwa kekuatan pohon tersebut berasal dari Sang Pencipta yang ingin menunjukkan kekuasaannya melalui ciptaannya yang sangat agung dan mulia ini. Ia meminta rakyat untuk tidak menyembah pohonnya, melainkan menyembah Zat yang telah menciptakan pohon tersebut sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta yang ada. Pemahaman spiritual yang benar ini membuat rakyat tetap berada di jalan yang lurus dan tidak terjerumus ke dalam praktik syirik yang menyesatkan jiwa mereka.
Kemarau panjang akhirnya berlalu setelah doa bersama dilakukan di bawah pohon nagasari, dan hujan turun dengan sangat lebat membasahi tanah yang haus. Kejadian kemarau tersebut semakin mempererat hubungan antara rakyat dan juga alam yang ada di sekitar mereka secara emosional dan juga secara spiritual yang sangat mendalam. Mereka menyadari bahwa jika mereka menjaga alam dengan baik, maka alam akan memberikan perlindungan kepada mereka di saat-saat yang paling sulit sekalipun. Nagasena merasa bangga melihat rakyatnya kini memiliki kesadaran ekologis yang sangat tinggi, sebuah warisan nilai yang jauh lebih berharga daripada tumpukan harta emas. Pohon nagasari kini telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari identitas budaya dan spiritual seluruh masyarakat di kerajaan jagat yang damai. Adhiguna benar-benar telah berubah menjadi sosok yang sangat bijaksana dan ia memilih untuk mengundurkan diri dari segala urusan politik praktis di pusat istana kerajaan. Ia memutuskan untuk menjadi seorang pelayan di area makam raja bersama Nagasena, menghabiskan waktu dengan merawat tanaman dan menulis kitab-kitab tentang kearifan lokal. Adhiguna yang dulunya memuja kemewahan kini merasa jauh lebih bahagia dengan hidup yang sangat sederhana namun memiliki arti yang sangat mendalam bagi sesama. Ia sering terlihat duduk santai bersama Nagasena di bawah pohon nagasari sambil mendiskusikan berbagai hal tentang hakikat kehidupan manusia di bumi ini. Banyak orang yang merasa terinspirasi oleh transformasi Adhiguna, membuktikan bahwa setiap orang memiliki kesempatan untuk melakukan penebusan dosa dan berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Adhiguna menggunakan kekayaannya untuk membangun perpustakaan besar di kaki bukit agar anak-anak desa bisa belajar tentang sejarah dan moralitas dengan sangat mudah dan gratis. Ia ingin memastikan bahwa kesalahan yang pernah ia buat di masa lalu tidak akan pernah terulang lagi oleh generasi masa depan yang akan memimpin kerajaan. Nagasena sangat menghormati dedikasi Adhiguna ini dan mereka berdua menjadi simbol dari persahabatan sejati yang didasarkan pada nilai-nilai kebenaran. Pada suatu hari, seorang utusan dari kerajaan jauh datang untuk belajar tentang cara mengelola kedamaian yang ada di kerajaan jagat yang sudah sangat tersohor kemakmurannya. Adhiguna menjelaskan bahwa kunci utamanya adalah keberanian untuk menanamkan rasa takut kepada Sang Pencipta di dalam hati sanubari setiap pemimpin dan juga rakyatnya masing-masing. Ia mengajak utusan tersebut untuk mencium aroma bunga nagasari yang sedang mekar dengan sangat indahnya di tengah taman makam yang sangat asri dan tenang. Utusan itu merasa sangat terpana dan menyadari bahwa kedamaian sejati memang tidak bisa diciptakan melalui kekuatan militer yang besar, melainkan melalui kelembutan jiwa. Adhiguna juga mengajarkan bahwa kayu yang keras seperti nagasari melambangkan prinsip yang teguh, sementara bunganya yang wangi melambangkan cara penyampaian yang penuh dengan kasih sayang tulus. Perpaduan antara ketegasan prinsip dan kelembutan cara inilah yang membuat sebuah peradaban bisa bertahan lama dan dihormati oleh bangsa-bangsa lain di dunia ini. Nagasena sering mendengarkan penjelasan Adhiguna tersebut dengan penuh rasa bangga, merasa bahwa benih yang ia tanam dahulu telah tumbuh menjadi pohon kebijakan yang sangat luas. Warisan batin ini telah menyebar ke seluruh penjuru negeri, menciptakan masyarakat yang beradab dan memiliki standar moral yang sangat tinggi sekali. Masa tua Adhiguna dihabiskan dengan penuh ketenangan, dan ia sering dianggap sebagai sosok kakek bijak oleh anak-anak desa yang sering datang berkunjung ke atas bukit. Ia selalu berpesan kepada mereka agar tidak pernah melupakan akar budaya mereka sendiri, seberapa jauh pun mereka melangkah mengejar impian di masa depan nanti. Pohon nagasari tetap berdiri kokoh sebagai saksi bisu atas segala perubahan yang terjadi pada diri seorang manusia yang mau membuka pintu hatinya bagi cahaya kebenaran. Kedamaian di makam raja kini telah menjadi kedamaian di hati setiap penduduk yang mencintai tanah airnya dengan sepenuh jiwa dan raga mereka. Nagasena akhirnya mencapai usia senjanya dengan penuh kemuliaan, dan ia meninggal dunia tepat di bawah rindangnya pohon nagasari yang dahulu ia tanam dengan tangannya sendiri. Jasadnya dimakamkan di dekat pohon tersebut sebagai tanda penghormatan atas pengabdiannya yang sangat luar biasa bagi keselamatan dan juga kedamaian kerajaan jagat yang agung.
Secara ajaib, sesaat setelah Nagasena dimakamkan, pohon Nagasari tersebut mengeluarkan tunas-tunas baru yang tumbuh mengelilingi seluruh kompleks makam dengan formasi yang sangat rapi. Fenomena ini dianggap sebagai simbol bahwa semangat penjagaan Nagasena akan selalu hidup melalui setiap pohon yang tumbuh di tempat suci tersebut selamanya. Kisah tentang Nagasena dan pohon Nagasari ini terus diceritakan secara turun-temurun, hingga berabad-abad kemudian sebagai salah satu legenda yang paling menginspirasi di tanah Jawa ini. Pohon Nagasari kini secara tradisional selalu ditanam di setiap pemakaman raja dan tokoh suci sebagai lambang martabat, perlindungan, dan juga kedamaian abadi bagi arwah yang bersemayam. Kita belajar bahwa kekuatan sejati bukan terletak pada senjata yang kita bawa, melainkan pada keteguhan prinsip untuk selalu menjaga nilai-nilai luhur di tengah badai keserakahan. Bunga putihnya yang wangi mengajarkan kita untuk selalu meninggalkan jejak kebaikan yang bisa dinikmati oleh orang lain bahkan setelah kita tidak lagi berada di dunia ini. Hingga saat ini, pohon Nagasari tetap dihormati karena kayunya yang tidak mudah lapuk dan aromanya yang mampu memberikan ketenangan spiritual bagi siapapun yang mendekatinya dengan hati tulus. Legenda ini mengingatkan kita untuk selalu menjadi penjaga bagi kedamaian di lingkungan kita masing-masing, sekecil apapun peran yang kita miliki saat ini di masyarakat. Janganlah pernah takut berdiri sendirian membela kebenaran, karena alam dan Sang Pencipta akan selalu memberikan dukungan melalui cara-cara yang tidak pernah kita duga sebelumnya. Jadilah seperti Nagasari yang memiliki akar yang kuat menghujam ke bumi namun tetap memberikan bunga yang harum bagi langit dan seisinya setiap waktu. Pesan moral dari kisah ini adalah bahwa kedamaian sejati lahir dari keberanian untuk mengalahkan ego pribadi demi kepentingan orang banyak dan juga demi kehormatan tradisi leluhur kita. Kesetiaan terhadap tugas dan integritas diri akan membawa kita pada takdir yang mulia yang akan selalu dikenang oleh generasi-generasi mendatang sebagai sumber inspirasi hidup. Mari kita jaga setiap warisan sejarah dan alam yang kita miliki dengan penuh rasa tanggung jawab, agar anak cucu kita tetap bisa menghirup aroma kedamaian. Dengan memiliki hati yang suci dan teguh, kita telah ikut andil dalam menjaga keharmonisan alam semesta yang diciptakan oleh Sang Pencipta dengan penuh cinta dan kebijaksanaan. Semoga legenda pohon Nagasari ini selalu bersemi di dalam hati kita masing-masing, memberikan kekuatan di saat kita lemah dan memberikan ketenangan di saat kita sedang merasa gelisah. Biarlah setiap helai daunnya menjadi pengingat bagi kita untuk selalu bersyukur atas segala nikmat yang diberikan oleh Sang Pencipta melalui alam yang sangat indah ini. Kita adalah penjaga masa kini yang bertugas memastikan bahwa cahaya kedamaian tidak akan pernah padam oleh kegelapan ambisi manusia yang sesaat dan merusak. Demikianlah legenda pohon Nagasari, sang penjaga kedamaian di makam raja, yang keharumannya akan selalu abadi melintasi ruang dan juga waktu yang tidak terbatas selamanya.